Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope you always fine and in a good condition. Here today, math lesson is with Mr. Fidi, and today we are going to learn lesson 3 about speed and discharge, about kecepatan dan debit. Okay, but before that, let's start by praying together. Let's say Basmalah and Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Okay, are you ready today? Let's begin. In this occasion, the material is about speed and discharge, and we are going to discuss about kecepatan or speed. Okay. First, you have to know about satuan jarak. Okay, we have learned it before from kilometer, hectometer, decameter, meter, decimeter, centimeter, until millimeters. Okay, I hope you remember the stairs or masih ingat dengan tangga itu, tangga satuan jarak. Ketika turun, setiap tangganya maka dikalikan 10. Ketika naik dibagi 10 setiap tangganya. Oke, itu harus kalian kuasai. You have to master it. Okay, now I have a picture here. Gambar tersebut adalah aliran irigasi. Setiap belokan ada pintu air. Jarak pintu air ke pintu air berikutnya terlihat pada gambar. So this is the water flow irrigation. So from A, B, C, D to E. Okay, you have known the distance 5 decameter, 1 kilometer, 0.5 kilometer, and 700 meters. So the question is, berapakah jarak pintu air A ke pintu air C dalam meters? And also, what is the distance between A and D gate in meters? Okay, from dari A ke C, dari A ke D. Now, how to answer it? I have prepared the answer. Alright, I have prepared the answer. How to answer it? Okay, first, jarak pintu air A ke C. Artinya jarak dari AB ditambah jarak dari B ke C. So, you can write, kalian bisa tulis 50 meters plus 1000 meters. Of course, we convert from 5 decameters to 50 meters. Also, we convert from 1 kilometer to 1000 meters. So the distance is 1050 meters. The distance between A to C is 1050 meters. Is it right? Gampang kan? So, next question. Jarak pintu air A ke pintu air D. So, kita harus tambahkan the distance between A and B plus BC plus CD. Of course, we convert them to meters first. Okay. This especially from CD, it is 0.5 kilometers. We convert to meters. It is 500. Well, so the total will be 1550 meters. Those are the distance between A to D. Okay, it's super easy. Well, next, it's time for you to find out what is the distance between water gate A to water gate E in meters from A to E. So it's the total, all of them. And also, what is the distance between B to D? The water gate B to water gate D in meters. And next,
What is the distance between Watergate C to Watergate E? Also in meters. Now, for this, you have to write your answers with the steps on your notebook. Next, you take a picture and send to Google Classroom. Okay? Next, it is about satuan kecepatan or speed. Kecepatan diartikan sebagai jarak yang ditempuh setiap satuan waktu. Jarak yang ditempuh setiap satuan waktu. The distance which is reached in every time. Misalnya, atau misalkan, jika untuk berjalan 100 meter, kamu perlu waktu 1 menit, maka kecepatan berjalanmu adalah 100 meter per menit. Ya, 100 meter per menit. Artinya, dalam waktu 1 menit, kamu bisa menempuh jarak 100 meter. Bagaimana jika 2 menit? Tinggal dilipatkan saja 200 meter. Begitu juga di menit-menit selanjutnya. Karena yang menjadi patokan adalah waktunya, yaitu per menit. Nah, you must be still remembered about the speed, the jarak ya, kesatuan jarak, and also satuan waktu dari detik atau second, menit, jam atau hour, and also days. Nah, dari artinya satuan kecepatan adalah bisa meter per detik, bisa meter per second, bisa juga kilometer per jam, dan seterusnya. Tergantung kecepatannya nanti. Biasanya kalau meter per detik adalah waktu berjalan atau berlari ya. Kalau kilometer per jam adalah kecepatan kendaraan, seperti motor, mobil, kereta, dan lainnya. So, what is 1 km per hour atau 1 km per jam? 1 km per jam artinya jarak 1 km ditempuh dalam waktu 1 jam. Jadi ketika kamu berjalan 1 jam, kamu bisa mencapai jarak 1 km. Itu arti dari 1 km per jam. Beda lagi kalau misalnya 5 km per jam. Artinya kamu bisa menempuh jarak 5 km dalam waktu 1 jam. Oke. Yang jadi patokan adalah tadi per jamnya. Oke. Menghitung kecepatan. So, bagaimana cara menghitung kecepatan? How to measure the speed? So, kecepatan dapat diartikan sebagai jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Remember this. Nah, hubungan kecepatan, jarak yang ditempuh, dan waktu tempuh dapat dirumuskan sebagai berikut. So, this is the formula. Speed is distance divided by time. Oke, jarak yang ditempuh dibagi waktu tempuh. Oke, itulah rumus kecepatan untuk mencari kecepatan. You have to remember this. Well, untuk mengukur jarak yang ditempuh dapat ditentukan dengan jarak yang ditempuh kali sama dengan kecepatan kali waktu tempuh. Ini kebalikannya yang tadi ya. Sedangkan untuk mengukur waktu tempuh bisa digunakan jarak yang ditempuh dibagi kecepatan. Nah, untuk mempermudah kalian, to make it easier, you can see this chart. Okay, you can make this triangle chart to make you easier. So, the blue line atau garis biru artinya dibagi per. Coba kalian tutup satu bagian, misalnya kalian ingin mencari kecepatan. So, coba tutup bagian kecepatan, maka akan terlihat jarak dibagi waktu. Ingat, garis biru adalah pembagi. Misalnya kamu ingin mencari jarak, yang ditanyakan adalah berapa jaraknya, kalian tinggal tutup bagian atas jarak, maka akan terlihat kecepatan kali waktu. Begitu juga
Kalau ditanyakan waktu, berapa lama kamu bisa menempuhnya? Nah, artinya dia pasti menanyakan waktu ya. Tinggal kalian tutup kata waktu, maka akan terlihat jarak dibagi kecepatan. Nah, mudah bukan? Ingat-ingat cara ini dan this chart. Okay, remember this chart. It will make you easier to solve a problem. Well, next, evaluation. For this evaluation, first, I will give you examples first, okay? Jika untuk berlari 100 meter, Andi membutuhkan waktu 60 detik, maka kecepatan lari Andi adalah detik-detik meter per menit. Oke, kalian harus perhatikan di sini, hati-hati. First, jaraknya adalah 100 meter. Kemudian waktunya adalah 60 detik. Sedangkan yang ditanyakan kecepatan, satuannya meter per menit. Ya, tentu jawabannya sangat mudah. Diketahui, jarak adalah 100 meter dan waktu 60 menit. Dan 60 menit, maaf, 60 detik. 60 detik sama dengan 1 menit. So, the speed, kecepatan hanya menjadi 100 meter per menit. Sangat mudah kan? Hati-hati dengan konversi waktu maupun konversi jarak. Oke. Next. Yang kedua. Jika Andi mengendarai sepeda motor sejauh 80 km dan membutuhkan waktu 2 jam, maka kecepatan rata-rata Andi adalah titik-titik. Nah, kalian lihat satuannya adalah kilometer per jam. So, jawabannya pasti kita tahu terlebih dahulu jaraknya adalah 80 km and the time or waktunya adalah 2 jam. Sedang kalau yang ditanyakan kecepatan satuannya adalah kilometer per jam. Per jam artinya per 1 jam atau tiap 1 jam. Maka begini cara menuliskannya. Kecepatan adalah jarak dibagi waktu. 80 km dibagi 2 jam. Kita sederhanakan menjadi 40 km per 1 jam. Maka kecepatannya otomatis 40 km per jam. Mudah kan? Super easy. I believe you can understand this. If you don't understand this, you can replay this video. Make sure you understand it well. So before and after that, I will give you some exercise to make sure that you understand it. Okay? It's only 2 or 3 questions. Don't worry about that. Can keep learning. Oh yeah, that's all for today. Thank you very much for your attention. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow. See you later.